senang bahagia itu kan harus kita rayakan ya supaya tidak menjadi toksik. Tetap. Kise. Astagfirullah. Iya lagi kan. Mana iya lagi kata dia kan. Ini aja lanjutnya pas habis taraweh. Jadi biar nggak kepikiran pas taraweh nih kepikiran tuh adegan. Waduh, itu hot juga ya. Ngotain drakor, ngotain aja nggak sih? Kita kembali lagi di Drakor Idol Eye part kedua ya dari episode berapa ya nih Mas? 7 sampai ending. Sampai 12 ya. Nah, kemarin kan kita udah banyak nih teori-teori dan berbagai macam pertanyaan di part kedua yang kita sampaikan di episode kemarin ya. Mungkin nanti bisa muncul di sini episode yang kemarin itu. Nah, langsung aja kita mau mengupas teori-teori yang udah terjawab di endingnya. Coba, apa yang mau kita kupas pertama kali? Kemarin kita sempat bahas ini nggak sih judul Idol Iya. Eye. Ya. Apa ada pengaruhnya nggak sih dengan judul itu? Ternyata apa ya, teorinya kan kemarin Melly bilangnya apakah ini idol dari sudut pandang penggemar atau idol dari sudut pandang idol gitu kan? Iya. Atau idol dari sudut pandang orang awam. Kalau dari ending sih menurut kamu gimana Melly? Kayaknya dari sudut pandang penggemar lah. Kan Soalnya di akhirnya ada narasinya dari Mansena. dari Mansena ya betul. Dan itu kayak sekumpulan adegan dari si idolnya itu kan. Ya, dan mungkin bisa juga sih untuk sudut pandang idolnya, tapi nggak sampai ending ya kayaknya. Di beberapa episode itu dia menunjukkan bahwa dari sudut pandang idol menjadi seorang idol itu tidak semudah yang dibayangkan oleh penggemar. Itu dia. Terus kalau dari sudut pandang orang awam mungkin ya dari orang-orang yang ini yang ada di sekitar mereka itu, yang dari pihak kepolisian, Jaksa. dunia pengacara dan lain-lain. Jadi ternyata memandang idol dan sederetan kasusnya itu sebagai batu loncatan untuk karir mereka, Bisnis. ya kan? Yang bisnis lah intinya. Itu ya dari teori judul Idol Eye. Kenapa judulnya Idol Eye? Lanjut nama Dolaik. Kemarin kan sempat Dewi ini nggak singgung kan? Iya kan, teori nama Dolaik. Tapi nama aslinya udah muncul. Iya. Enggak, emang Dolaik nggak sih, bukan Iya, ya nama iya. aslinya? Iya. Mendoraik. Ya itu kayaknya cuman bahasa slangnya dan ini sih karena pemeran utamanya ya si Dolaik, jadi kayak Like. ya, jadi akhirnya dia mengetahui orang-orang yang menyukai dia apa adanya gitu sih, jadi kayak terjawab lah ya dengan keinginannya dia terpenuhi gak sih ya, terpenuhi lah dengan ternyata ada orang yang menyukai dia yang apa adanya. Nah ini kalau mau bahas pelaku pembunuhan ini langsung ending nih, nggak usah ya. Iya. Nah cameo kemarin kan sempat tuh ada dibahas-bahas kan cameo. Cameo di sini siapa yang nggak? Aduh, aku nggak Nggak sadar ada. lagi. Nggak Oh, ada. nggak ada ya? Nggak ada. Gak ada. Sampai akhir. Masa nggak ada ya? Emang Serius? pemain utama. Detektif udah ada dari episode Iya. itu kan. Itu kan salah satu pemeran utama. Mungkin mamanya Dora itu cameo kali ya. Banyak muncul. Coba kita lihat ya. Tapi kayak cuman nggak ada 2 menit lah ya. Iya cameo lah ya. Bisa dianggap cameo mungkin kali ya, atau Tuh kan nggak ada cameo nggak ya sih? memang nggak ada ya. Just roll. Nggak ada. Bapaknya Heiju tuh cameo. Bapak Heju. Munculnya bisa berapa juga. kali ya? Orang veteran gitu. Berarti bapaknya Kwak juga dong. Tapi kan Sikit-sikit. dia nggak yang
apa ya, nggak yang aktor gede gitu kan. Oh, Bapak Kuak ini. Biasanya cameo tuh kan aktor gede kan, yang kayak mamanya Dora itu kan dia aktor gede. Iya. Bapaknya Hyeju tuh juga. Soalnya biasanya cameo nih yang walaupun dia pemain mainnya nggak seberapa tapi namanya tuh udah Namanya gede besar. gitu. Biasanya sih. Oke, berarti Bapak Kuak enggak. Sangat disayangkan dia tidak memberi kita fan service ya. Ya, tapi nggak apa-apa sih karena memang ini udah kompleks juga ya penyelesaiannya juga. Nah, sempat kemarin kita bertanya tuh kan, CEO Iya. itu bersekutu nggak dengan Seharusnya kita bapaknya? minta maaf gak sih? Iya, oke. Mohon maaf semua yang sudah tertuduh. Itu udah suuzon ya. Suuzon. Iya. Segala berteori kalau ada konspirasi pembunuhan ini diawali oleh beliau ya. Ternyata tidak. Ya memang sih di dunia bisnis itu dia menjaga nama baiknya dan menjaga bisnisnya agar tetap berjalan ya sesuai dengan dugaannya si Doraik itu menjaga kita atau menjaga bisnisnya untuk tetap berjalan gitu. Sebenarnya dua-duanya sih. Dua-duanya dilakuin. Tapi ternyata dia tidak jahat ya. Maaf ya, Pak. Tadi berusaha aja gitu. Ya, kupikir dia juga next tumbal proyek gitu, ternyata enggak ya. Cuman tumbal suuzon aja. Sama kemarin aku kayaknya ingat kita sempat membahas Jaksa Kuak itu Iya. jalan yang akan diambil. Ah, iya, Ternyata itu teorinya terjawab ya. Kemarin kan kita mengatakan dia sepertinya akan mengambil jalannya Mengsena. Iya. Dia lebih tidak ingin terlihat kalah dari Mengsena daripada dia dikendalikan oleh ayahnya. Pada akhirnya itu benar sih. Itu jalan yang bagus untuk dia ambil, dan aku jujur di episode 11 itu aku cie-ciein mereka berdua. Iya, yang duduk di taman itu kan. Tapi itu dalam dialognya. Ya betul, dalam Iya. dan itu rasa terima kasih yang menurut aku dia elegan menyampaikan terima kasihnya, berwibawa gitu. Pas dia ngomong terima kasih, terus dia bilang semoga kasus ayahnya segera terungkap, cincayo, itu aku cie-cie. Itu kayak dia minta dicie-ciein nggak sih? Ada yang naik kapalnya gak sih? Nggak ada. Sampai akhirnya dia bijaksana gitu, dia memilih jalan yang ya sebagaimana seorang jaksa gitu. Nggak apa-apa, bagus Kuak, Pak Jaksa Kuak, karena kan dia ada pergolakan batin nggak sih? Bukan menang atau kalahnya, kan ada di akhir sama detektif Tentang kan? rasa menyesal gitu dia bilang. Tidak mau hidup dalam penyesalan. Itu. Kata dia kan, kukira hanya itu cara untuk menang. Ternyata kita salah. Itu dia. Terus Oke, sama ada apa dengan agensi Dolaik? Nah, kita banyak menuduh-nuduh ya awalnya Pak CEO ini. ini memang nggak ada apa-apa sih. Cuman Iya. kayak disiplinnya parah. Ya, Disiplinnya parah. itu penggambaran kayak ngasih tahu kita yang tidak tahu apa-apa tentang dunia agensi idol gitu ya. Ya kayak gitulah. Kalau misalnya ada idol yang kena skandal, terjawabkan, mereka kena berita rumor apapun aja, agensi langsung mengkhawatirkan saham. Iya. Pertama Terus tuh. ya penalti kalau misalnya kontraknya dibatalin. Nah itu siapa yang bakal bayar? Nah itu dia, jadi kayak ya idol gitu, kayak kita jadinya paham dengan rumor-rumor yang ditakutin oleh idol di sana ya gitu. Jadi kayak mereka lebih memilih ya kayak Doraik gitu, mau nggak mau hidupnya harus dipalsuin. Dia nggak bisa menjalani kehidupannya selayaknya yang dia inginkan gitu. Bahkan perebutan ini ya, perebutan apa namanya idol dengan agensi-agensi lain. Iya. Nah, itu ternyata juga itu sih. kejadian. Betul. Ya banyak konsekuensi yang harus diambil untuk menjalani kehidupan idol. Ya, nah ini nih udah mulai nih masuk nih Teori yang pembumbunan saya mau Siapakah bilang pelakunya? kan kan? dugaan awal Nebak ya. Kan? Ya, kita Kan? sempat Awal kan? berhusnuzon ya di part yang awal-awal itu kayaknya nggak mungkin ya, ternyata memang mungkin guys. Karena ada itu ya indikasi penyakit mental. ya. Jadi kayak memang dia terlalu obsesif. Dia bagian kalau di
perfandoman itu dia tuh bias is mine gak sih? Dia percaya kalau si Doraik itu mencintai dia sepenuhnya gitu, dan dia juga sebaliknya ya, dia awalnya itu dia memang suka ya, tapi dia jadi terobsesi gitu loh dengan si Doraik sampai dia tuh tidak bisa membedakan mana fakta, mana delusinya dia. Tapi itu karena latar belakang nggak sih? Ya, Dia kan ternyata dari memang itu dari plot anak, twistnya dia anak yang di luar nikah. ya anak pejabat. Iya, plot twistnya itu ternyata dia menjalani kehidupan yang tidak Iya. normal sih, makanya penyakit. Tapi dia di penjara atau? Enggak, Rehabilitasi dia di nggak? rehab Rehab. di rumah sakit jiwa kan Iya. untuk penyembuhan. Pantas ada kami mikirnya jaksa kuak bakalan peduli gak sih? Astaga. Mantan itu ya, mantan teman kencannya. Ya, tapi ada kok percakapannya dia sama si detektif itu Iya, kan. Sebenarnya dia kayak kurang puas ya karena dia menjalani sisa hukumannya itu di rumah sakit jiwa bukan di penjara. Harusnya dia menjalaninya sesuai dengan hukumannya dia itu. Tapi ya mau gimana lagi ya? Tapi kan emang kayak itu dah sih, orang jahat tuh kebanyakan mentalnya. Iya, Iya. mentalnya kena. Iya, kan gini, apa sih si Haijo itu kan nggak pernah dapat kasih sayang, terus juga nggak pernah dapat cinta. Sekalinya memang kan Doraik sayang dan cinta sama Iya. dia. Dikasih coklat, belum pernah ngasihin coklat, manis, ketagihan, Minta lagi. dan sementara ayahnya juga sih ikut campur di sini ya. Jadinya toxic ya. Mm-mm, Toxic memutus. relationship. Dia sama ayahnya juga toxic relationship, sama Doraik juga toxic gitu dia jadi. Ya itu. Gitu sih. Gimana flashbacknya? Flashbacknya ternyata Heijo itu bukan keluar negeri, tapi masuk rumah sakit jiwa Ya, bertahun-tahun gitu. rehabilitasi. Mm-mm. Tapi kalau misalnya kita jadi dia, Oke, ya, gimana? kita gila juga sih, maksudnya kan dia itu butuh dunia yang aman, butuh dunia yang mengayomi dia hanya butuh itu gitu, tapi dia tidak mendapatkannya dari siapapun ya. Ketika dia udah dapat, ya udah dibuang gitu, maksudnya kayak dia harus merelakan itu. Ternyata aku juga kan sempat seuzon yang di paruh kedua ini kan kita melihat dia tuh sangat-sangat toksik ya buat si Doraik ini. Iya. Tapi ada yang dikilas balik kejadiannya si Hyejo itu, di balik toksiknya dia itu, dia tuh nggak sejahat itu gitu loh. Maksudnya yang dia pernah ngomong sama Doraik kalau gara-gara kamu hidup aku hancur, ternyata enggak. Ternyata itu cuman alibi dia buat menyudahi hubungannya sama Doraik gitu, biar cepat selesai. Ternyata enggak segampang itu dia menyampaikannya juga, karena kan dia juga harus dikendalikan oleh ayahnya. Terjawabnya di situ, ternyata dia juga dikendalikan oleh demi reputasi keluarga. Makanya kalau nggak siap menjadi hubungan, Terutama Saat- idol. ya kan kayak ayahnya tuh udah tahu punya keluarga, ngapain pula nyari sampingan. Aduh. Ya, nanti keluar benihnya nggak diakuin, merusak reputasi keluarga, itulah ya. Padahal dia juga melakukannya dengan penuh cinta gitu. Setelah keluar hasilnya tidak diakui, Iya sih. itu bukan salahnya yang dilahirkan sih. Penuh cinta dah. Salahkan dia kenapa dia membuatnya saat itu. Apa ini? Halus. Kemana ini? Halus. Ya itu. Ya seperti itu lah ya. Ya, kita next teori ya. Oke, next teori. Sudah nih, peran dan keberadaan Haijo. Plot twistnya Wusong. Wah, emang plot twist sih. Iya. Plot twist banget. Aduh, aku Di malam kejadian itu tanpa niat mau melakukan itu, ternyata dia mau mengakhirin hidup dia sendiri kan, Heijo. Tapi Wusong itu ngelamatin. Kenal. itu aduh Mas kayak aduh. Tapi bagusnya itu drama ini nggak nampilin adegan itunya loh. Itu Dia- apa? Kejadian yang real. Oh, Dia iya. jatuh terus handphone bunyi kan. Oh iya, Nah, benar, itu. benar. Itu Jujur bagus. aku Itu bagus. pas lihat Wusong itu,
aku ingat Namjoon sepenuhnya di situ. Nggak Satu, ketika dia dihadapkan pada pilihan pergulatan emosionalnya dia sebagai leader yang harus menjaga perdamaian grupnya dan harus Perdamaian dunia juga. mengembangkan skill karirnya dia. Dia tidak ingin stuck di situ aja. Terus dia juga mikirin kayak planning untuk grupnya, solo karir membernya dan lain-lainnya. Itulah pergulatan seorang leader ketika dia tuh nggak punya tempat untuk bernaung kan. Jadi leader itu lebih sulit daripada jadi member tertua. Kayak di Wusong juga kita lihat ya, dia menjadi tempat curahan teman-temannya, tapi dia sendiri tidak punya rumah untuk dia melepaskan semua hal-hal yang ingin dia lepaskan. Dora itu bukan tertua Kak. Usung nggak? Usang Jadi udah tertua leader lagi. ya Pusing kan? nggak tuh? Terus kan jadinya si penyesalannya Doraik, dia bilang ternyata dia tidak mengenal sama sekali Usong itu seperti apa. Dibalik senyumnya dia, keceriaannya dia bahkan tidak tahu apa yang diderita oleh Usong sendiri. Jadi apalagi yang dia bergejolak jiwanya itu saat dia lagi nggak stabil, kayak pemikirannya itu belum yang di kepala dingin, ada tawaran kontrak dari agensi lain, dia mau berkembang juga karirnya kan, ngelihat si Doraik lagi bersinar karirnya, terus kayak grupnya jadi redup nih. Nah kita harus ngapain? Nah itulah kalau di grup Namjoon ini kenapa terjawab kenapa mereka tuh dulu selalu minta kita ngapa-ngapain bertujuh kalau mau solo karir nanti kalau udah sukses gitu, udah gede grupnya. Kayak ini jadi kayak kita jadi tahu ya, dikasih sudut pandang. Ya sih kalau misalnya dalam satu grup kita baru netos gitu kan, terus nanti mereka tiba-tiba kayak solo karir, debut solo tuh nggak masalah, cuman nanti jatuhnya kayak gitu kalau agensinya nggak pandai dalam mengelola manajemen. Nanti pas comebacknya kan Iya, kayaknya apa? ada tolong tidak boleh disepil. Nanti soal ini juga ya, soal Tapi itu karena Wusung khawatir dari sama Doraik kan konsumsi obat. Iya, dia juga yang nyimpen kan. Iya. terus kontrak agensi kalau misalnya mereka tiba-tiba itu nggak satu agensi lagi kan walaupun satu grup. Nah Bisa kan? Ayo mau ngomongin siapa ini? itu kayak EXO ya. EXO kan itu kayaknya kena lagi nggak sih dia? Iya. Aduh. Yang Kenapa yang dari- nggak ikut comeback? EXO tanggal 19 Januari itu rilis album. Kemarin udah rilis album. Baekhyun tuh. Tapi mau tur dunia nggak tahu kapan. Baekhyun nggak ikut kan? Ya kan aku bilang tadi kena AIN. Kan 5 biji. Oh, Enggak sih sekarang Karena dari harusnya kan 9. Ya itu kena AIN jadi 3-nya nggak ikut. kena air. Terus jadi ya gimana kan. Nah itu jadi kayak kita jadi tahu ya di perfandoman di K-popan ini ternyata dunia yang gemerlap di balik kemewahannya K-pop. Ya itulah ada dunia gelap yang kita tidak banyak tahu gitu ya tentang industri hiburan Korea Selatan. Tapi aku ini yang bagian akhir, bagian yang ini, aduh aku kok mendanggis gitu kan. Ada yang bagian Wusongnya tuh tampil lewat layar yang lebar. tampil itu kan? Iya, aduh kok sedih banget gue, kata Kayak gue. Itu kayaknya Yungi emang Sugan. kayaknya emang panggung fan meeting nggak sih? Iya. Fan meetingnya dari itu Kim Jae-young ke White kalau nggak Itu salah. aku ingat waktu Yoongi baru operasi ini apa sih namanya bahu ya. Terus pertama kali BTS tampil setelah COVID ya di lagu Life Goes On. Dia jadi hologram. Hilang cuy. Hologram persis banget kayak si Itu tuh Song gitu. kayaknya terinspirasi yang kayak Michael Jackson pernah Iya, konsernya kan iya, hologram iya. itu. Betul, hologram. Jadi Cuma bedanya kalau Usang kan dia tampilnya di layar ya. Iya. Kayak Yoon gitu dia emang Hologram. ada seolah-olah ada hologram dia. Wah, itu memang gimana merepresentasi Representasi. Iya. Para fans itu kayak gitu ya. Terutama si Meng Sena.
dia aja nggak mau dapat tiket gratis. Iya. Dia juga kayak masih ya kayak nyari. Padahal udah pacaran kan. Udah dikasih Nggak, loh. karena Manfaatin lah. betul. Karena nggak ada yang pernah benar-benar tahu rasanya kayak kita war tiket dengan apa ya, usaha kita sendiri, kita apa mau beli per perintilan Merchandise. idol ya, dengan usaha kita sendiri tuh nggak ada yang tahu rasanya gimana. Seru berebut. Ya. Berebut. Jadi kalau aku jadi mengsena juga mungkin aku melakukan hal yang sama ya. Aku nggak menggunakan privilege itu untuk perintilan itu sih. Aku menggunakan jasaku sendiri gitu. Kalau udah dapat baru. Ya. Nah, terus ini part yang dibuka dari detektif Chung Jae. Chung Jae itu yang detektif. Yang tinggal di rumah Lisena. Oh, mengsena akhirnya ya. dia Buka kantor. ini ya membuka agensi detektif swasta sendiri ya. Iya. Walaupun isinya cuma dia. Tapi lumayan lah. Tapi aku mau lah join daftar jadi agensinya dia Member. kan. Kayak menggunakan Jasa. terus ternyata dia itu soal kalah dia menang guys. Dia back burner ya, Iya. masuk ke back burner gak sih dia. Jadi Soalnya dia menang. second choice. Somehow. Dia gimana ya, mau bilang sad boy tapi dia nggak sad Nggak sad. amat kok. Yes. Ya, dia cuman back burner aja. Pada akhirnya dia sadar. Gitu sih. Dia keren dia. Development karakternya tuh, pengembangan karakter dia Chung Jae itu sangat-sangat keren sih. Dia paling dewasa di antara semua manusia yang ada di sini. Dia bisa nahan itu, nahan emosi. Iya, Ada Dorai. Yang kayak gitu. Mengsena yang tidak berubah. Iya. Dia bisa menerima semuanya kan. Nah, makanya itu keren. Dari di paruh kedua ini aku lebih condong ke dia. Chung Jae. Karena dia memberikan banyak edukasi untuk ini ya, pengembangan karakter, karena manusia itu harus berubah gitu, dan dia memberikan contoh yang bagus untuk kita bisa mengikuti itu. Karakter yang disuka kemarin kan ada di part pertama nih, part kedua siapa lagi, berubah nggak gitu. Jadi aku udah membocorkan ya, di part kedua ini aku Chung Jae ternyata guys. Karena pengembangan karakternya dia bisa dibilang yang paling dewasa di antara manusia-manusia yang ada di sini. Karena kan kita lihat ya, dia pergolakan batinnya itu ya udah selesai dan dia mendapatkan gantinya di mengsena itu. Jadi dia udah menyelesaikan seluruh kedukaannya dia. Kalau mengsena kan dia terlihat kekanak-kanakan ya, karena dia menutupi kedukaannya dengan menjadi seorang fangirling itu kan. Benar. Sementara si Doraik lagi kena dukanya, jadi kayak mana mau dewasa gitu kan. Dan akhirnya dia berhasil itu membuka agensi detektif swasta. Iya, punya kantor. Ya itu. Dan dia pindah dari rumah mengsena dengan penuh lapang dada gitu ya. Bangga juga dah sih dia. Udah 5 tahun dia numpang. Ya betul. Akhirnya dia mengakui ya, walaupun dia back burner. Iya benar. Aduh, soal kalah aku menang kata Chung Jae. Berarti bukan sad boy ya? Enggak sih, dia nggak set kok, walaupun set sebentar. Dia nggak set. Dia juga belum pernah ada sih nge-spill Suko atau enggaknya sama Mengsena. Ada coy. Ada ya? Ada. Perasaan dia bilang ada. Ada yang itu kayak Kata dia. dia bilang ini si momen si Mengsenanya ketahuan sama Chung Jae, kenapa lagi nih rumah berantakan gitu kan. Itu dia bilang akhirnya si Doraik tahu kalau aku penggemar dia. Terus kamu nggak pernah melihat aku. Nah, kata dia Krom Nanen gitu kan, gitu dia. Nah habis itu dia megang tangannya sama si Mengsena dilepas. Oke, udah kerja tuh. Ya itulah. Aku bilang dia baik banget. Kayak kita kata Mengsena kan, kita itu udah cocoknya jadi keluarga, jadi tidak boleh melewati batasan itu. Kayak adik kakak. Iya. Kamu mana? Kalau kami kemarin kan Doraik. Terus sekarang tuh lebih condong ke Jaksa Kuak. Pak Kuak ya. Pak Kuak itu. Soalnya dia lebih
karakternya itu kelihatan berubah kak. Iya, Hmm. betul. Perannya juga berkembang. Kalau Dora masih Prosesnya tuh terasa gitu ya Mm-mm. kalau si jaksa yang tahapan-tahapan dia pertamanya nolak Iya, semua betul. info, Mm-mm. terus tiba-tiba nerima, terus ngejalanin lagi, Iya, betul. ngulik lagi, akhirnya bisa. dia tetap realistis ya kan, karena kan awalnya dia dalam pengaruh bapaknya. melaku. Iya. Benar. Dia tidak ingin menjadi jaksa yang gagal. Heeh. Di mata ayahnya itu udah gagal, tapi dia ingin Heeh. membuktikan kalau dia berhasil. Heeh. Tapi seiring berjalannya waktu, dia takut tidak mampu mengemban beban setelah dia memutuskan seseorang tidak bersalah. Mm-mm. Nah itu dia, akhirnya dia berkembang alur hidupnya dia. Melepaskan mentalnya. Iya. Lega dia. Heeh. Dia bilang Kenapa lega. sih dari Lega. wajahnya ya? Heeh, lebih cerah. Heeh. Itu sih. Udah. Kalau aku Jehi. Nah, Jehi ini dari suzon-suzonnya terutama aku ya. Suzon sama Jehi. Ternyata dia itu belum tepat aja untuk memberitahu kalau ada sesuatu hal di antara mereka semua ini. Emang sih benar kamu bilang tadi Dew, Jehi itu emang harus diem. Kalau nggak diem, emang ini Bikin mulutnya. kacau. Iya. Iya betul betul. Dia kan juga punya trust issue dengan isu komentar-komentar Iya. orang kan. Mungkin berangkat dari itu sih, terbawa di pikiran dia. Ternyata juga dia tuh sudah punya apa ya? Sudah punya ini, sudah tahu gitu. Sebenarnya tuh ada kejanggalan si Haiji ini kan dari awal, cuman Haijo, cuman nggak tepat dia ngasih taunya. Malah ini ya, apa namanya? Aku seuzonnya takut banget dia itu mau ini loh, lupa ingatan beneran. Iya. Serius. Tapi itu berarti dia ya yang mengendarai apa hijau. Nah, oh iya kan mobilnya ada. itu udah ditampilin sih. Karena Kayaknya kan kuasa bapaknya Dia udah ngantuk duluan kan di mobil. dikasih obat. Udah ngantuk dulu. Dikasih obat dulu. Oh, dikasih obat. Kayaknya dia. nggak mungkin dia masa dia mengendarai mobil. Dijalanin apa diginiin Dew? Dijalanin, dijalanin. Dua kali hijau kayaknya ya, dilihat-lihat ya. Kan itu mobil disingkirin nggak sih? Mungkin dihidupin tahap apa? Iya. Terus kan dia ngelaju karena kan nggak ngerem katanya. Berarti tetap si Jehi lah ya yang eceknya menyupir itu kan. Iya, terus Atau mungkin dia dalam kondisi ngantuk tetap. gini. tapi yang nulis surat tuh Hejo. Nah Hyeju. itu udah harusnya udah terjawab ya, karena kan si Hyeju yang memberi obat. Berarti terjawabnya lewat situ kan. Mobilnya tuh kayak diangkat. Gue ngebayangin diangkat terus ini jurang terus ditaruh. Soalnya ada reman bekas apa rem di Di jalan aspal. aspal. Ya Hyeju ini kan orang kaya ya, Iya. dia bisa melakukan apa saja yang dia mau ya. Betul. Dan ini tuh Jehi itu kan kemarin main di Shop for Killer. Tapi dia itu di mood. Nah, kejawab kenapa dia di mood kemarin di situ kan. Jadi asistennya di Dongguk dia di situ. Karena di Idol Eye ini pas dia dikasih omong, dia menjadi potensi pemecah belah, guys. Iya, sekali ngomong tuh dia ini mulutnya kacau. tuh gak ada batasan dia. Iya, yang sama Wusung aja tuh. Dia Oh iya. kok aku ini kata Wusung jangan. Nah, mau ketahuan kan Wusung emang dia nih. Ya betul. Dia tuh kayaknya koleris ya, yang anaknya spontan uhuy. Ya kayak dia harus melakukan apa yang terlintas dalam pikirannya gitu loh. Oh iya, benar. Langsung cepat dilakuin. Tipe yang kalau ngomong dulu baru mikir dia tuh. Iya, benar banget. Nah, itu. Tapi dia cukup keren. ya. Ayo ngapa? Dia kan idol ya. Dia kan idol ya. Iya, aura bintangnya keluar ya pas Oh. dia ngedrum gitu kan. Pas Wah, tampil ini itu, pas pakai baju putih, pakai sorot kamera. Waduh, iya betul sekali, betul. Itu kayak ini Dora Ik minggir dulu ya. Kita mau melihat Jehi yang lagi bersinar ini. Itu keren dia. Maksudnya ganteng juga sih dia. Harusnya tuh si siapa? Chungjae tuh join ya. Iya. Oh, bisa. Menggantikan Wusong. posisinya Wusong. Wusong. Apa kayak jadi apa kayak dia suling gitu. Tapi plot twist sih kalau dia join. Dari detektif ke idol. Kan? Kapan trainingnya? Auranya tuh oke juga tuh Chungjae tuh kyo gimana gitu kan. Tinjun. Dan dia ini interaksinya dia di paruh kedua sama Dora Ik tuh makin lucu ya dia. Iya. Makin kayak Dora Ik itu klien pertamanya enggak sih? Iya. Klien pertamanya. Bener. Klien pertama kan?
Tapi tugasnya cuma nganterin tiket konser. Itu tapi kan tahu ibunya di mana. Iya. Keren loh itu. Tapi kayaknya itu rasa terima kasihnya Doraik deh, biar dia ada kerjaan juga sih kayaknya. Astagfirullah. Gengsi dah Doraik nemuin ibunya ya. Iya. Kayaknya iya. Sayangnya ya. Sayangnya nggak ditampilin klik ketemuannya. Iya, betul. Nah ya ibunya juga nggak tahu ya datang apa nggak di konser Iya, ya. heeh. Mm-mm. Itu sih agak menyayangkan. Nah terus ini harapan-harapan kemarin kan Meli punya harapan. Jadian. Jabrion. Doraik sama Mengsena bakalan jadian Iya, akhirnya. terkabul ya. Jadian. Terkabul. Terima kasih. Jadiannya cepat. Ih kamu ini titik terang konspirasi pembunuhan siapa? Kamu nggak sih konspirasi dong konspirasi. Oh iya, konspirasi pembunuhannya ini ternyata tidak ada kaitannya dengan agensi. Agensi. Tapi ada plot twist yang lebih besar yang kita sangka-sangka dari awal, sempat husnuzon tapi ya udah emang ternyata dia ya. Iya. Iya. Ternyata emang dia pembunuh. Ternyata Hyeju lah dalang dibalik pembunuhannya si Wusong ini. Dengan itu ya, dengan indikasi tidak sengaja ya Iya, sebenarnya. tidak sengaja. Dia kayak melarikan diri dah sih. Dia kan udah ngelakuin itu, terus dia ngepel. Iya. Dia ngepel, dia bersih-bersih, dia ngilangin CCTV semuanya dah. Pantesan lah dia makin depresi ya. Iya, pas Udah. bersalah itu. Dia makin menimbun masalah. Itulah Hyeju ini. Padahal bisa Tapi dibicarakan actingnya baik-baik. bagus. Terus Bagus. harusnya dia dapat inilah Best New Actress Iya. Award itu. Heeh. Hyeju. Tadinya aku tuh mau bahas ini bagian pembukaan awal drakor kan aku ngeliat tuh yang ada opening kan ada ininya sih apa sih ilustrasi. Cuman Jaksa Kuak doang yang pakai tanduk. Yang lainnya tuh kayak si siapa namanya manajer sama agensi itu cuman dibilang good. Aku tertulis di situ kayak good gitu nah itunya. Tapi sementara Hyejo-nya dikasih kucing. Nggak mungkin lah teorinya nggak masuk kata aku. Aku kira kan kayak dia dikasih apa gitu kan. Oh nggak ada, ternyata nggak ada ininya. Hyejo tuh wajahnya emang kayak kucing. Iya. Emang kayak kucing ya? Ditambah dia kemarin kan namanya naik daun, bintangin Heavenly. Meranin kucing. Meranin kucing. Emang dia ini Iya. ya? Meranin perannya kucing. Iya. Oh. Terus dibilang dia emang kucing sekali wajahnya. Emang cocok kucing. Iya benar. Oke. Oh iya berarti dia yang mainnya. Choi Hae-jin. Sama ini kemarin siapa yang bilang kebenaran kasus ayah Mengsena harapannya Iya. siapa Meli ya atau Ada dia? ingat siapa? Aku nggak ngerasa ngomong sih. Pokoknya ada yang bilang. Kamu nggak? Ada yang bilang nggak sih? Kayak Ya, kamu tapi deh. ini kita tuh sempat bahas ini Mel. Jangan-jangan kasus bapaknya Mengsena itu keterlibatannya dengan bapaknya Kuak. Iya Benar. benar. Ternyata Tepuk benar, tangan. Itu benar. Ternyata benar. Itu Itu benar. yang membuat Heeh. bapaknya Mengsena Bun Iya. di penjara. Ternyata bapaknya Kuak. Nah, Kan itu. tekanan itu Iya. Betul. bukan secara langsung sih. Iya. Berkaitan lah ya mereka Iya. nih dah. Heeh. Salah satu jalan. Jadi si Jaksa Kuaknya itu tidak ingin mengulang sejarah ya. Sama harapan Dolaik bisa sembuh dari mental healthy. Sembuh lah. Dia Sembuh. tidurnya sama saya. Iya. Udah sembuh kan? Soal kesembuhan mentalnya Doraik ini, menurut aku menyorot ini Doraik itu adalah sosok manusia yang tidak pernah merayakan emosionalnya. Jadi dia menjadi manusia yang sensitif terhadap hal apapun yang seharusnya itu bisa ditangani dengan kepala dingin, dengan emosional yang Iya. biasa. Oh iya dah kerasa dah sih emosinya. Lebih kontrol. Makanya dia tuh tidak pernah merayakan emosionalnya. Kalau dia sedih dia dipaksa senyum. Dia mau dalam kondisi apapun tuh dia harus berpura-pura. Nah itulah jadilah manusia seperti Doraik. Jadi kayak semua tekanan-tekanan mentalnya dia, emosionalnya dia yang tidak pernah dia rayakan itu mengguncang hidupnya dia sendiri. Dan orang sekitar itu tidak bisa memahami dia. Ya karena dia sendiri aja nggak tahu dia gimana kan, apa yang dia rasain. Tuh, jadi muncul Mengsena yang mengajarkan dia untuk setiap hal kecil itu harus dirayakan. Emosional apapun yang kamu rasakan itu harus disampaikan, harus diutarakan gitu. Nah dengan seperti itu kan dia menjadi manusia yang selayaknya manusia ya, emosionalnya berjalan gitu. Kalau misalnya ada orang
ngomong tentang kebahagiaan ya dia bisa seneng, Kebahagiaan. bisa ketawa gitu. Dan efeknya itu terasa ketika dia ini ngomong sama Mengsena. Pas Mengsena ngasih pertanyaan bagaimana jika orang yang paling kamu percaya membohongi kamu. Dia bilang, aku tidak berharap pada manusia, jadi aku tidak akan ya kan, kata dia, jadi aku tidak akan merasakan apa-apa. Tapi itu tidak sejalan dengan apa Ternyata yang bullshit. gitu. Adegan selanjutnya setelah dia tahu Mengsena adalah penggemarnya, katanya dia tidak akan merasakan apa-apa, tapi dia marah sebegitu besarnya sampai kabur, ya kan? Nah Sampai itu berantakan semua rumahnya Bang Sena. efek samping. Dan Bang Sena kok nyimpan beras di situ ya? Kan Iya. loteng. Mungkin karena dia jarang masak kali ya. Jadi kayak, Jarang masak. ya itu sebuah keunikan juga sih. Kenapa pula Cumje ngasih tahu di situ ya? Maksudnya kayak Cumje juga tahu kalau ada beras di loteng gitu loh. Itu jadi kayak efek samping dari seorang manusia yang tidak pernah merayakan emosionalnya gitu. Kayak marah, sedih, kecewa, senang, bahagia itu kan harus kita rayakan ya, supaya tidak menjadi toksik dalam diri kita sendiri. Bener banget. Ini kita belajar dari Doraik ya, tentang mental healthy itu sangat-sangat kita harus aware, harus kita perhatikan dari sekarang biar kita tuh bisa memahami diri kita sendiri. Aku mau apa ya? Ya kan? Ini kalau ditanya orang, kita tahu jawabannya. Kita berharap orang paham kita kan, kita aja nggak paham sama diri kita sendiri. Nah itu ya sih. Jadi harapan-harapan kita terjawab ya semuanya. Udah habis ya? Wah, habis dong. Teori kita nih menyambung satu kesatuan Indonesia Raya. Tapi ada scene yang Gimana? menurut kami harus dimasukin lah. Scene Boleh. dia sama ibunya, Ah, boleh. Tapi tidak terjawab. tapi tidak ada dimasukkan. Oh, kamu pengennya Scene, itu iya, ya? scene. Soalnya kan ada scene dia marah-marah ke ibunya. Oh iya. betul. Itu kak, wah ternyata dia sama ibunya kayak gini ya. Tapi pengembangan karakter ibunya itu juga ada. Mm-mm. Dia jadi dewasa kan, akhirnya dia juga menjadi manusia seutuhnya nih. Ibu dan anak ini harus dipertemukan kembali setelah mereka sembuh satu sama lain. Tapi sayangnya itu tidak ada ya adegan di endingnya itu. Padahal si Ojo bilang Doraik harus nemuin ibunya kan. Ya. Nah kita kan nggak tahu juga apa yang dialami ibunya sampai dia menjadi manusia yang seperti itu. Iya, sampai main judi. Punya utang banyak. Ayah Doraik juga kan nggak ini ya? Iya, Nggak disorot ya? Heeh. Ya, kenapa? Apakah dia? Apakah dia apa? Jeju? Iya. Maybe Heeh. karena ibunya Mungkin bekerja di bar. kalau ada season 2 bisa dikulik bagian itu dari Tapi sini. capek banget sih ngikutin kehidupan Iya. Doraik. Nguras tenaga sih. Iya betul. Iya, benar. Emosionalnya tuh gede ini di sini. Nah, itu dia. Terus Ada lagi nggak yang perlu disampaikan nggak ya? Itu adegannya tidak terjawab. penggemar tentang penggemarnya, akhirnya penggemarnya berubah. Oh iya. Penggemarnya nerima Doraik yang punya hubungan sama Mengsena. Ya. Terus gak mau lagi ganggu privasi gitu. Penggemar dua orang yang heboh dulu itu. Dan akhirnya Mengsena ketemu lah sama rekan sekantornya. Yang ternyata teman chat dia. Iya. Ya, itu asisten dia sendiri ya. Itu gokil sih. Terus ending yang tidak terjawab lagi ada nggak? Ada nggak? Selain ibunya ya? Ini nggak ada ya? Nggak ada deh. Nggak ada. Ya tidak ada. Ini udah. Tapi pengemasannya tuh bagus. Misalnya eksekusi endingnya itu walaupun ada hal-hal yang tidak terjawab tuh nggak membuat kita tuh mengganjal di hati gitu loh. Yang kayak berhari-hari kepikiran setelah nonton server ini. Ini harusnya si Doraik ini. Enggak, tapi PDNM-nya tuh udah bagus dia mengemas semua adegan-adegan endingnya ini. Udah pas sih posisinya. Lumayan pas. Kita jadi tahu ya dunia perfandoman, Iya. dunia perkipopan, Heeh. gitulah. Terus juga ini drakornya emang aktornya seimbang, Ya, Iya. bukan yang ini paling bintang, ini betul. baru. Iya. Emang kayak seimbang gitu kelihatan dari. Mungkin karena chemistry-nya si Kim Jae Young ini kan pernah dijuluki sebagai ini ya, manusia yang
aktor yang gampang Bangun gampang chemistry. menjalin chemistry. Dia tuh mau sama siapapun tuh dia bisa ngimbangin energinya gitu loh. Kemarin kan dia main sama Park Shin Hye kan kayak gitu juga, yang di The Judge from Hell itu. Dia jadi detektif, karakternya tuh jadi cowok dingin, terus dia sangat-sangat lurus kehidupannya gitu loh. Dia bisa nimbangin Park Shin Hye, maksudnya dia mau peran sama aktor senior, mau sama aktor kayak yang Aktor idol. angkatannya sama juga, mau yang berangkatnya dari idol, itu dia chemistry-nya tuh melebur gitu dia. Bagus sih. Dia bakalan main dapat peran idol lagi dah. Kayaknya dia pernah bilang kan di wawancaranya di usia dia yang 40 tahun ini terakhir Belum peran loh, belum dia. 40. Belum. Ada di wawancaranya dia. Iya. Di usia dia yang 40 tuh usia tahun. Korea. Ya. Oke, Oh. 40 usia Korea. Ini peran terakhirnya dia untuk memerankan idol ataupun anak sekolahan. Iya. Itu kata dia. Ya kayak mana ya? Oh jadi dia mau jadi lain. bapak ajusi bapak. Atau dia bisa coba ngambil peran jadi malaikat maut. Iya. Pasti itu Malaikat mantep maut tuh banget pas itu dia. selalu yang kayak Auranya, Mel. dahsyat, auranya kuat, Banget karismanya. Pakai baju sebelah hitam. Wes itu pasti mantep banget itu dia jadi Grim Reaper kan, mencabut nyawa. Mantap kali Bang. Udah ya, udah lanjut. Rating. Oh, rating. Hampir ada. Nanti. Oh, iya. Sebelum kita merating, sebenarnya kita harus menunjukkan adegan yang paling kita suka di part kedua ini. Dari Meli. Dari kanan dulu. Yang paling 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 tuh ya pas konser di akhir. Oh, ya. Itu Oke. keseruan Mang Sena ketemu siapa asisten Oh, ya. Asisten. Oh, asistennya Asistennya. iya, asisten. itu. Beliin tiket ya. Iya. Oke. Apalagi? Apalagi ada lagi Mal? Ada ya. Ada nih yang itu tuh. Yang romansnya. Iya. Kisah Bukan yang itu. Yang satu lagi? Lebih Popo. ke yang ya Siroyo. yang Meng Sena keluar dari kantor, ada banyak fans yang mau Ada Raik melindungi. tiba-tiba ada Raik melindungi. Oh, kabur. Itu sih. Itu entah Di dari jalan. mana datangnya dia ya. Nah, cocok kan dia kalau perannya itu Grim Reaper pencabut nyawa. Entah dari mana Entah dari datangnya. mana datangnya tiba-tiba ada itu. Ya, cocok. Kayak udah Aku inilah tetap. kisah. Astagfirullah. Iya lagi. Mana iya lagi kata dia kan. Enggak. Soalnya kan ada 2 tempat tuh. Enggak, ini di episode 12 yang tadi Wusong itu tampil. Itu sih yang itu banget Bagian adegan. konseran comeback itu kan. Itu kayak nggak tahu euforianya nyampe Yang aku. konsernya iya kan. Nyampe kan Mel? Soalnya besok kita nonton. Rencananya dulu. Nggak, tapi Mel jujur Lia banget ya. Aku tadi pas lagi konser tuh sempat kepikir ini beneran ya. Ini kayaknya kalau war tiket. Jujur. Enggak kan gini, gila gue kayaknya gue harus kerja pontang-panting nih kayak Aku tahu war tiket aku pernah. Iya, Tapi deh, NCT ya? Iya NCT, BTS belum pernah sih. Simulasinya Wah, terus tuh kan kata aku gini, enggak nih di metro ini aja, ini ada 3 nih Sabtu nih. Enggak. War tiket aku enggak ngomong sih, aku udah order. Enggak order aku. Enggak aku pikir oh iya nih nanti. kayak Bang bisa Sena nih. kan harus di warnet ya. Iya. Korea kan kecepatannya tinggi ya. Jadi Kataku ini kan ya. kalau nggak dapet bisa kali kan joki ya, kataku gitu kan. Terus gini kan bertiga nih, kan satu fandom. Enggak berdua aja aku masa dia. Terus gini, wah seru nih nanti nginepnya bareng nih, kataku gitu. Siapa ya temen mau ke sana ya? Aku ngayal kocak gitu. Delusinya sampai ke situ, woi. Gitu sih. Enggak apa-apa sih, itu sebuah kebahagiaan yang perlu kita Merayakan. ya. Kita wujudkan. Gitu sih. Aku Kamu? jujur pas war tiket itu sih. Oh, iya. Banyak sih adegan dia war. War Di tiketnya. awal-awal ada juga. Ya, Meng Sena yang war tiket kedua, Heeh. terus dia hoki kan dia. Oh iya. Dapat dia teriak sendiri di. Oke, di tengah orang diam itu. Nah, itu tuh momen kebahagiaan yang tidak terkira gitu loh, yang kayak tidak bisa dibeli dengan apapun. Bener banget. Gitu. Ngawal Terus sendiri ya. tapi aku notice sejujurnya dari semua episode ya 7 sampai 12 tuh aku paling suka tuh karena aku paling banyak nangis ya.
itu episode 7 sama 8. Bagian aduh berat banget nih. Mengsena dipecat sama Doraik. Yang vibe-nya tuh dia udah melakukan semuanya, segalanya terbaik yang dia bisa, tapi tidak ada apresiasi apapun dia terima gitu. Kayak udah dibantu, Iya. tiba-tiba mau mecat. Itu sakit Padahal banget. dia kan ngefans ya. Iya. Kok marah orang suka sama dia? Iya, itu sakit banget aku jadi Mengsena itu aku nangis. Ya, maksudnya kayak Kita tenang. jelaskan gitu loh. Nah itu ya di posisi itu aku jadi belajar ya dengan emosional manusia ini kayak ya, manusia itu memang ada manusia yang menakutkan karena emosionalnya dia yang tidak tuntas gitu. Dan di episode 8 yang pada akhirnya Doraik ya dia terjatuh untuk kedua kalinya setelah mengetahui kabarnya si Jaehi. Oh iya. Nah, kemana pada akhirnya dia jalan pulangnya ke rumahnya Mengsena kan. Ini kayak Udah jelas nih. iya, itu Galau hey, tiba-tiba jalan ke situ. baik banget Mengsena jadi manusia. Bilang padahal dia juga tuh lagi menyembuhkan lukanya juga, tapi dia berusaha untuk menyembuhkan luka orang lain juga. Itu keren dia di situ. Di episode 78 itu best episode banget menurut aku. Tapi aku paling suka yang dia adegan luar tiket itu. Tapi emang sama-sama menyembuhkan dari jadinya. Ya, Ini Mengsena lewat kategori lagunya Doraemon. kategori drakor penyembuhan. Iya. Nah, pertamanya sakit dulu dah. Sakit dulu. Habis itu penyembuhan, Iya, prosesnya betul. sampai. Itu sih. Itu keren. Kalau ditonton ulang gimana? Worth enggak? Enggak di aku. Harus sekaligus. Sekaligus Harus ya. sekaligus. Berarti maraton. Iya, harus sekaligus. Oh, nanti kan kalau misalnya kita puasa kan gabut ya. Iya, Ramadan. butuhan. Ini Betul. cukup aman sih, cukup aman. Ya paling episode yang tadi 12 tuh agak ditutup-tutup. Enggak lah, kan pas udah episode 12 itu udah malam gak sih kita nonton? Oh, udah buka, puasa ya. udah buka puasa pasti. Ini ini aja lanjutnya pas habis taraweh. Jadi biar nggak kepikiran pas taraweh nih kepikiran tuh adegan. Waduh, itu hot juga ya. Nah itu sih. Iya, benar-benar. Mungkin juga bisa ditonton kalau mau rewatch itu pas kita lagi down. Iya. Kita melihat kan di sini berbagai macam emosional manusia ya. Kita jadi belajar. Kita bakal relate ke siapa gitu. Mungkin saat ini kita relate ke Mengsena. Pas rewatch kita relate ke Doraik. Mungkin kan kita nggak tahu ya. Tiba-tiba jadi idol. Konseran. Kalau orang stres, Apa? ada sebagian manusia ya, salah satunya aku kayaknya. Kalau kita lagi banyak pikiran, matikan lampu, putar musik, Konser. itu sih Mel. Kedap Konser online kayak, iya kak, Kedap serius. konser online kayak Mengsena itu aja, itu worth it Mel ya. Aku pernah ikut itu NCT sama BTS. Ini ada yang BTS yang di Busan, itu kan live streaming enggak? Itu kayaknya nggak tahu mati lampu atau kami mati lampu. Tapi itu seru nih nontonnya ke HP, live streaming. Itulah, jangankan konser online ya, yang kayak cuman modal award, nonton award, penampilan di award aja itu udah rasanya udah penyembuhan kalau kita lagi miskin-miskinnya ya. Lagi burn out. Ya dompet tidak mendukung untuk kita mau ngefan girl gitu. Jadi ya itu sangat worth it sih. Mungkin saatnya kita merating drakor Idol Eye yang menakjubkan ini untuk kita tonton selama 12 episode. Berapa yang akan kita berikan? Teng-teng. Berapa Mel? Di 8,5. Aku 9. Ya ampun. Karena Kim Jae Young sama Kim Hyun Jin ya di sini tuh best karakter, sama ada bapak-bapak favorit aku Kim Won Hee itu bosnya Mengsena. Aku 9,5. Kok kau jadi paling seru? Ya gak apa karena aku memang sepuas itu untuk menonton drakor Idol Eye ini, tapi aku memikirkan 2 kali ketika mau rewatch. Capek Pengen rewatchnya lagi. aku daripada rewatch mending nonton drakor yang serupa aja kayak ini. Ada nggak kira-kira? Ada
terbaru ini ada yang ini Candice Love Be Translate yang Iya itu bagus tuh. Kim Itu Jong tentang idol juga. Huyun Iya, Jung, seru itu tentang idol juga, tapi artis, lebih ke artis Iya. sih. Terus The Heavenly Idol, kalau Iya. mau nonton seputar idol dan penggemarnya. Ada Lovely Runner, maybe kalau suka yang, tapi itu ada fantasinya ya, Iya, perjalanan perjalanan waktu. Hmm. Terus ada yang dimainkan sama Ming Sena, So I Married Auntie Fine. Nah itu ceritanya dia haters gitu sih, bukan haters sih, dia tuh bukan fansnya, lebih ke, bisa dibilang haters sih, tapi jahat ya kalau kita bilang haters. Dia kayak dia udah suka kehadirannya, Iya, tapi iya. dia udah akhirnya dia nikah tuh sama orang yang dia nggak suka itu. Terus ada ini aku seputar dunia per fan girlingan gitu, kayak Meng Sena ini. Judulnya Her Private Life, yang main Park Min Young sama Kim Jae Wook. Jadi dia tuh menggambarkan Kim dunia Jae Wook. Kim fan Jae girl. Wook itu yang S-Line, yang bukan ya? Bukan. yang Kim kemarin Jae Wook. di drakor ini Melo Movie. Oh iya, kok kayak nggak Gimana? asing namanya. Kim Jae Wook. Kim Jae Wook. Iya Melo Movie ya Nah, ya. itu. Dan mungkin nanti ada tambahan di sini, kita tambahin ya, munculin iya, untuk iya. rekomendasi Kim Jae drakor. Wook nih auranya kayak sama kayak Kim Jae Young loh. Dia villain kemarin ini. Tatapannya tajam gitu. Dia besar karena peran villainnya. Nah itulah seputar teori-teori yang kita tuntaskan di drakor Idol Eye paruh kedua, dan kita sudah selesai mengulas tentang drakor yang menakjubkan ini ya, tentang peran-perannya yang semuanya keren. Saatnya kita berpisah. Asik, kayak apa aja lu. Terima kasih sudah menonton video kita hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. See you next video dan Bye. Ngotain drakor. ngotain aja nggak sih?